Pernah kebayang nggak sih pelajaran olahraga itu rasanya kayak petualangan? Nah, hari ini kita bakal intip sebuah metode pendidikan jasmani yang unik banget dan jujur super menawan. Langsung dari buku pelajaran anak kelas 1 SD di Indonesia loh. Ini bukan cuma soal gerak badan, tapi soal kekuatan imajinasi. Coba deh bayangin, gimana kalau pelajaran olahraga itu sekaligus jadi tes mengeja. Tiap kali kita peregangan, kita nggak cuma melatih otot, tapi juga belajar nulis huruf. Nah, pertanyaan inilah yang jadi kunci dari metode pengajaran super cerdas yang mau kita kulik bareng-bareng. Oke, kita mulai ya. Coba lihat ini deh. Kelihatan kan? Ini huruf W. Tapi ini bukan sekedar pose loh. Ini tuh komunikasi fisik. Dua anak ini harus kerja sama. Gerakannya harus saling mencerminkan satu sama lain biar bisa jadi satu simbol yang utuh. Keren ya? Lanjut, ada huruf S. Nah, yang ini nih luar biasa. Lihat deh tingkat kerumitan dan kepercayaannya. Satu anak jadi pondasi yang kokoh, sementara temennya harus percaya 100% buat nyimbangin badan di atasnya. Ini benar-benar latihan fisik sekaligus ujian kekompakan tim. Dan terakhir ada huruf A. Posenya simple tapi kuat banget, kemitraan banget rasanya. Mereka saling topang buat bikin bentuk yang solid. Dari 3 gambar ini aja udah jelas banget kan? Ini tuh lebih dari sekedar senam biasa. Ini cara belajar yang asik banget. Jadi, apa sih rahasianya? Kuncinya cuma satu kata, meniru. Jadi buku ini nggak cuma bilang, ayo regangkan tanganmu, nggak gitu. Tapi anak-anak diajak buat menjadi sesuatu. Menirukan bentuk-bentuk yang mereka kenal dari dunia di sekitar mereka. Nah, perjalanannya ini dimulai dari mana? Dari yang paling dekat dan akrab sama anak-anak, alam. Jadi sebelum disuruh jadi simbol abstrak kayak huruf, mereka diajak dulu buat meniru sesuatu yang hidup yang mereka lihat tiap hari. Contohnya, sebatang pohon. Dan ini tuh cara yang cerdas banget buat ngajarin rentang gerak. Coba lihat, di satu sisi ada pose pohon yang lagi ditiup angin kencang. Badannya bungkuk, seolah-olah nahan kekuatan angin. Di sisi lain, ada pose pohon yang goyangnya pelan-pelan aja. Gerakannya lebih halus dan terkontrol. Jadi, di balik permainan jadi pohon ini, sebenarnya ada latihan fisik yang spesifik banget. Anak-anak ini jadi belajar gimana caranya mengayun lengan, menekuk pinggang, sama memutar bagian tengah tubuh mereka. Ini kan dasar banget ya buat stabilitas dan kelenturan. Dan semuanya diajarin lewat main-main. Oke, setelah meniru alam, levelnya naik nih. Buku ini nantang anak-anak buat masuk ke tingkat berikutnya. Membentuk simbol-simbol abstrak. Ya, huruf. Pakai badan mereka sendiri. Ini lompatan yang gede loh, dari yang nyata ke yang konsep. Mulai dari yang gampang dulu pastinya. Kayak huruf Y ini bisa dibikin sendirian. Peregangannya jelas, gampang dilakuin, dan anak-anak pasti langsung ngerasa, wah, aku bisa. Tapi, tantangannya nambah lagi. Di sini buku pelajarannya secara gampang ngenalin yang namanya kerja sama tim. Karena, ya ada beberapa huruf yang susah banget kalau dibikin sendirian. Jadi, instruksinya jelas banget. Lakukan bersama pasanganmu. Ini udah bukan lagi soal nguasain badan sendiri, tapi soal gimana nyatu sama gerakan orang lain. Dan disinilah letak kerennya. Buat bikin huruf O misalnya, dua anak berlutut hadap-hadapan, tangannya disatuin. Buat huruf U, mereka malah saling membelakangi. Jadi setiap huruf itu kayak teka-teki fisik yang harus mereka pecahin bareng-bareng. Yang lebih hebat lagi, buku ini ngedorong kreativitas. Nggak ada satu cara yang paling benar. Dibilang di situ kalau gerakannya bisa dilakuin sambil tiduran, duduk, atau berdiri. Ini kan ngasih kebebasan banget ya buat anak-anak, buat coba-coba dan nemuin cara mereka sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang paling menantang. Setelah niruin alam dan simbol, fokusnya pindah ke keseimbangan. Kontrol statis. Caranya, dengan meniru objek-objek yang butuh stabilitas tingkat tinggi. Di sini ada 2 pose keseimbangan utama. Pertama, jadi burung bangau yang inspirasinya dari alam. Kedua, jadi pesawat terbang yang niruin teknologi buatan manusia. Dua-duanya sama-sama nguji keseimbangan. Tapi caranya beda banget. Nah, buat jadi bangau, instruksinya spesifik banget. Pertama, berdiri tegak. Terus, tekuk satu lutut ke depan, rentangkan kedua tangan ke samping buat jaga keseimbangan. Ini tes keseimbangan vertikal yang klasik banget sih. Butuh fokus dan kekuatan otot inti tubuh. Kalau pose pesawat terbang, nah ini mekanika tubuhnya beda total.
Satu kaki diayun lurus ke belakang, badannya condong ke depan, jadi kayak ngebentuk satu garis lurus dari ujung tangan sampai ujung kaki. Kuncinya, jaga pandangan mata tetap ke bawah biar stabil. Dan yang saya suka, buku ini ngubahnya jadi tantangan personal. Pertanyaannya bukan kamu bisa nggak, tapi kamu bisa tahan berapa lama. Ini bikin anak-anak jadi terdorong buat nguji batas kemampuan mereka sendiri dan ngerasain progres, tanpa harus dibanding-bandingin sama temannya. Asik kan? Jadi, setelah kita lihat semua ini, apa sih yang bikin metode ini jenius banget? Kenapa mengubah olahraga jadi permainan imajinasi itu efektif banget buat anak-anak? Intinya sih metode ini ngajarin anak-anak buat melihat dunia dan juga tubuh mereka sendiri dengan rasa kagum. Setiap gerakan itu jadi sebuah penemuan baru. Setiap pose itu punya cerita. Nah, ini dia poin utamanya. Ini bukan cuma soal sehat atau bugar. Dengan mengubah olahraga jadi mainan, buku ini sebenarnya secara nggak sadar nanemin banyak hal. Literasi fisik, kemampuan mecahin masalah bareng-bareng, dan yang paling penting, numbuhin rasa cinta buat bergerak seumur hidup. Jadi, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita semua. Lain kali pas lagi peregangan, kira-kira kita cuma bakal gerak aja atau kita bakal biarin diri kita jadi pohon yang ditiup angin, jadi huruf yang rumit, atau jadi pesawat terbang yang seimbang? Soalnya imajinasi itu ternyata nggak kenal umur.